Selamat pagi anak-anakku sekalian. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Alfrida Palungan. Saya salah satu guru di SMA Negeri 2 Tanah Toraja dengan mengampu mata pelajaran sejarah. Kali ini kita mengadakan kegiatan MPLS walaupun melalui jaringan internet, namun kita percaya bahwa kita semuanya boleh memahami akan apa yang akan diberikan oleh para pemateri. Dalam kegiatan MPLS ini saya akan membawakan materi mengenai nilai-nilai budaya dan kearifan lokal Sulawesi Selatan, khususnya di daerah kita, Toraja. Sebelum kita mengetahui apa nilai-nilai budaya dan kearifan lokal, khususnya di daerah kita harus mengetahui apa kearifan lokal itu sendiri. Jadi kearifan lokal di sini atau biasa disebut dengan local wisdom adalah sebuah gagasan-gagasan atau nilai-nilai dan pandangan-pandangan setempat yang sifatnya bijaksana, penuh kearifan, nilai baik yang tentu tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakat di daerahnya atau lokal. Jadi kearifan lokal dan nilai budaya ini adalah anugerah dari Tuhan bagi masyarakat, khususnya masyarakat daerah, karena kita di Indonesia kaya dengan budaya. Berbagai macam suku, adat, istiadat yang kita ketahui, ini tentu menjalankan kehidupan masyarakat masing-masing di setiap daerah. Dan tentunya kita menjalankan dengan damai dan penuh dengan sukacita. Jadi saya berharap anak-anakku semuanya dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, kita boleh menghargai budaya-budaya setiap daerah-daerah yang ada. Nilai budaya dan kearifan lokal itu semakin hari semakin pudar. Nah, ini yang menjadi keprihatinan kita. Karena kepudaran ini dikarenakan karena adanya tersingkir oleh arus globalisasi. Jadi di mana anak muda itu lebih memilih menikmati budaya-budaya yang tentunya sekarang itu lebih banyak dikatakan viral, ya, jadi global dibandingkan budaya lokal, sehingga budaya lokal itu semakin memudar, bahkan dikatakan perlahan menghilang. Nah, contohnya lagu-lagu daerah yang seharusnya kita pertahankan, bahkan kita lestarikan, ini sudah mulai banyak terlupakan oleh anak-anak muda, karena mereka lebih menyukai lagu-lagu yang modern, yang lagi viral biasanya itu K-pop, ya. Jadi ada negara-negara lain, ya, lagu-lagu seperti dari Korea. Nah, ini yang paling sering diminati oleh anak-anak muda. Nah, sehingga budaya lokal itu semakin memudar. Nah, oleh sebab itu saya berharap anak-anakku untuk terus melestarikan dan menjaga budaya kita. Karena ini adalah kekayaan dari negara kita, khususnya di daerah kita. Baik, selanjutnya sebelum kita mengenal kearifan lokal dan budaya Toraja itu, perlu kita ketahui Toraja itu sendiri. Nah, sekilas kita akan mengenal tentang Toraja. Nah, kekayaan Indonesia. Jadi Indonesia kaya dengan suku dan bangsa. Dari Sabang sampai Merauke banyak kebudayaan yang bisa kita pelajari. Jadi ada 34 provinsi di Indonesia yang
tidak hanya memiliki satu suku, melainkan lebih. Bahkan ini terbukti di Sulawesi Selatan itu bukan hanya suku Toraja saja, tapi ada suku Bugis, Makassar, Mandar, dan sebagainya. Nah, itu yang bisa kalian pelajari. Kemudian, tiap suku punya pola hidup yang unik. Nah, setiap daerah itu memiliki pola hidup yang unik. Setiap suku. Misalkan kita di Toraja atau di suku-suku lain, itu tidak semua setiap suku itu memiliki kesamaan. Walaupun mungkin ada kesamaan, tapi tidak 100%. Kemudian keberagaman menjadi kekayaan Indonesia. Nah, di sini kekayaan Indonesia bukan hanya kekayaan yang dapat dikatakan disentuh, seperti kekayaan yang bisa disentuh itu adalah sumber daya alam. Tapi suku dan kebudayaan adalah kekayaan Indonesia. Kita bisa menikmati itu. Di daerah kita banyak sekali budaya-budaya, sehingga itu melahirkan nilai-nilai kebudayaan. Kemudian, keberagaman itu sendiri termasuk identitas suku. Jadi di dalamnya sudah termasuk aspek-aspek kesejarahan. Sistem sosial, kemudian ada adat istiadat, kemudian kebudayaannya yang dikatakan memiliki sistem kepercayaan. Jadi setiap suku itu dimiliki. Nah, dari ke-34 provinsi tadi yang saya katakan bahwa memang dapat dibayangkan berapa banyaknya keragaman yang dimiliki oleh Indonesia. Dan itulah kekayaan kita. Kemudian masyarakat Toraja. Ya, masyarakat Toraja. Masyarakat Toraja ini merupakan hasil dari proses akulturasi atau perpaduan antara penduduk lokal atau penduduk pribumi yang mendiami dataran Sulawesi Selatan dengan pendatang yang notabene-nya mereka berasal dari imigran Teluk Tongkin atau daratan Cina. Nah, ini saya ambil dari penulis Dr. C. Sairut pada tahun 2001. Nah, proses akulturasi atau perpaduan antara kedua masyarakat tersebut itu berawal dari berlabuhnya imigran Indochina dengan jumlah yang cukup banyak, dan kemudian mereka sampai ke hulu sungai yang diperkirakan lokasinya berada dekat Endrekang. Saya kira yang anak-anakku yang mungkin pernah pergi ke Endrekang itu tahu di mana. Jadi itu bertetangga dengan kita di Toraja. Nah, Toraja memiliki sejarah yang panjang tentunya yang kita ketahui. Jadi sebagian besar masyarakat Indonesia tahu betul bagaimana kebudayaan Toraja kita ini. Termasuk pola kehidupan yang tidak kalah menarik dengan suku-suku yang ada di Indonesia. Nah, kita ke kearifan lokal. Jadi bentuk kearifan lokal Toraja itu bisa terlihat pada rumah adat. Rumah adat, saya kira tidak asing bagi kita orang yang tinggal di daerah Toraja, bahwa rumah adat yang ada di Toraja itu adalah tongkonan. Ya, bisa kita lihat pada gambar berikut. Nah, rumah adat tongkonan ini adalah rumah adat yang mempunyai bentuk unik. Jadi menyerupai wujud perahu. Kemudian materialnya bambu dan bagian depannya terdapat tanduk kerbau. Namun saat ini kita lihat bahwa sudah banyak rumah-rumah tongkonan yang ada di Toraja itu memiliki atap yang terbuat dari atap seng. Ini mungkin dikarenakan karena kekokohannya ya, sehingga lebih banyak orang menggunakan atap seng. Namun perlu kita ketahui bahwa bangunan tongkonan ini harus mempertahankan bentuk dari bangunan tersebut. Kemudian kita ke pakaian tradisional. Ya, pakaian tradisional di sini ada gambar. Jadi masyarakat adat suku Toraja di Sulawesi Selatan, kalau pakaian untuk lelaki itu biasa disebut dengan sepatalung buku. Nah, sedangkan perempuan Toraja memiliki
baju pokok. Ya, baju pokok ini kalau kita lihat satu set baju tradisional pria itu kisaran panjang celananya tidak sampai ke mata kaki ya. Jadi celananya sampai lutut. Jadi ini menjadi ciri khas dari pakaian tradisional di Toraja khususnya para pria. Kemudian ada rangkaian aksesorisnya tentunya dilengkapi pakaian, ada keris, ada gayang, kemudian selempang, lipa yang sering kali kita lihat. Kemudian desain lengannya pada pakaian wanita bisa dilihat di gambar. Ini ukurannya memang pendek pada lengannya. Kemudian ciri-cirinya dominasi mencolok pada warna merah. Misalnya warna merah ya, kemudian hijau, hitam, kuning, dan putih. Jadi pengenaan baju pokok juga dilakukan bersamaan dengan beberapa hiasan-hiasan atau aksesoris. Sehingga kelihatan lebih menarik tentunya. Baik, saya lanjut ke alat musik tradisional. Alat musik tradisional di sini saya menyajikan sebagian kecil saja sebagai contoh. Nanti kalian bisa mencari, karena kalau kita mencari alat-alat musik tradisional itu banyak sekali, Anda bisa mendapatkan di internet ya, bisa dicari. Di samping seni tari tentunya ada seni suara, pantun. Nah, ini merupakan seni musik tradisional Toraja. Seperti di situ ada gambar pasuling. Ya. Jadi semua lagu-lagu hiburan duka dapat diikuti dengan suling tradisional Toraja. Itu suling Lembang namanya. Jadi pasuling ini dimainkan oleh laki-laki untuk mengiringi lantunan lagu duka atau biasa disebut dengan Pak Maraka. Saya kira kita semua tahu ya, sebagai anak Toraja ini harus tahu ini alat-alat musik tradisional. Kemudian ada Pak Pele. Nah, ini Pak Pele ini biasanya dimainkan oleh anak-anak ya. Alat musik bambu yang pegelarannya merupakan satu simfoni orkestra, ini dimainkan oleh banyak orang, biasanya murid-murid sekolah ya, dibawakan oleh pemimpin dirijennya. Musik bambu juga biasanya ditampilkan alat musik ini. Nah, biasanya alat musik ini ditampilkan pada peringatan hari jadi Tanah Toraja. Jadi lagu-lagu yang dimainkan itu berupa lagu-lagu nasional atau lagu-lagu daerah dari Tanah Toraja. Kemudian berikut bisa dilihat gambarnya, di situ ada Pak Geso-Geso. Nah, ini Pak Geso-Geso seperti kalau kita lihat seperti alat musik biola ya. Jadi jenis alat musik gesek yang terbuat dari kayu, kemudian tempurung kelapa yang diberi dengan dawai tentunya untuk menghasilkan warna suaranya. Nah, kemudian kita ke tarian tradisional. Ya, tarian tradisional ini seringkali kita dapatkan ya, karena ini seringkali ditampilkan pada baik itu acara Rambu Solo maupun acara Rambu Tuka. Nah, kita ke tarian Magelu. Nah, gambarnya di situ bisa dilihat bahwa tarian ini memang sangat populer sekali di kalangan para remaja putri. Jadi pada setiap upacara kegembiraan biasanya ini ditampilkan ya, baik itu pesta panen, perkawinan, itu biasanya ditampilkan untuk penyambutan tamu. Jadi penarinya itu terdiri dari 3 atau bahkan sampai 5 orang atau lebih. Nah, sedangkan pakaiannya bisa dilihat. Nah, di sini sudah menampilkan adanya pakaian tradisional. Kemudian Mak Badong. Ya, Mak Badong sendiri ini sering kita temukan pada upacara adat kematian ya di Toraja. Jadi bentuk tradisional yang memang hanya boleh ditarikan di dalam ritual pemakaman. Jadi tarian ini berupa tarian tanpa musik yang di dalamnya tentu berisi dengan syair-syair pujian yang ditujukan kepada orang yang meninggal. Kemudian ada Pak Randing. Nah, ini tarian Pak Randing ini dipentaskan dalam upacara Rambu Solo juga. Ya, jadi merupakan tarian perang. Kemudian ada Pak Pangan. Nah, gambarnya bisa dilihat di situ, ada Pak Pangan. Tarian Pak Pangan adalah tarian tradisional juga yang dilakukan oleh gadis-gadis
Ya, gadis-gadis cantik yang memakai baju berwarna hitam atau gelap. Jadi sudah menggunakan ornamen-ornamen khas Toraja. Jadi seperti kandaure yang mana kita bisa lihat ditampilkan pada gambar tersebut. Jadi arti dari pangan di sini adalah menari saat menerima tamu terhormat yang menyambut dengan kata-kata tanda mau pangan liki. Ya, itu. Kemudian ada manimbong. Nah, ini manimbong ya, jelas sekali kita lihat bahwa ditampilkan secara khusus oleh kaum pria. Tarian ini merupakan bagian dari upacara adat Rambutuka. Upacara adat yang berhubungan dengan acara syukuran tentunya. Kemudian Makatia. Ini Makatia juga kita bisa lihat nampak sekali pada gambar bahwa Makatia ini merupakan tarian tradisional yang sering dipentaskan dalam ritual upacara Rambu Solo untuk menyambut para tamu. Jadi mereka agak-agak merapat ya. Kemudian kita ke ukiran Toraja. Ini seni ukiran Toraja. Kalau digambar di situ bisa dilihat bahwa memang ukiran Toraja ini sangat unik terlihat ya. Jadi bukan hanya sebagai gambar yang diciptakan begitu saja, tapi menghiasi bentuk benda ataupun tongkonan yang biasa kita temukan, kita lihat pada bangunan tongkonan. Kemudian seluruh macam ukiran itu tentu lahir dari pengertian masalah hidup atau pergaulan hidup serta cita-cita kehidupan masyarakat. Makanya seluruh ukiran yang ada sekarang itu mempunyai arti yang sangat dalam. Itu ukirannya. Ya, jadi nanti kalian bisa mencari tahu apa saja nama-nama dari ukiran tersebut dan maknanya apa. Baik, kita ke kain tenun. Nah, kain tenun Toraja bisa dilihat juga gambarnya di situ, kain tenun. Nah, biasanya kain-kain tenun ini kita temukan, sudah banyak kita temukan pada setiap acara atau kegiatan. Nah, kalau menurut kebudayaan suku Toraja, bahwa kain tenun itu merupakan bagian yang penting dalam kehidupan. Ya, kain tenun bagi masyarakat Toraja ini bukan sembarang kain, tapi memiliki makna yang sangat tersirat di dalam setiap motif dan coraknya. Jadi pembuatan atau dalam menenun kain ini biasanya itu dilakukan oleh orang-orang yang sudah lanjut usia ya, anak-anak bisa dilihat gambarnya di situ. Jadi memang sangat detail sekali. Nah, ini mungkin dikarenakan karena mereka sudah lebih berpengalaman. Ya, kemudian kita ke upacara adat. Nah, ini yang paling terkenal di daerah kita. Ada Rambutuka dan ada Rambu Solo. Nah, kita ke Rambutuka dulu. Rambutuka bisa dilihat gambarnya. Ya, Rambutuka ini adalah upacara adat yang merupakan menekankan ya pada ucapan syukur. Misalkan ada pernikahan ataupun dalam masyarakat ya, masyarakat yang sedang melakukan syukuran seperti ucap syukur atas segala berkat yang diberikan Tuhan melalui panen. Nah, upacara ini memang harus dilakukan pada hari sebelum matahari mencapai puncaknya. Ya, jadi mulai pagi ya, sebelum puncaknya itu sudah dilakukan kegiatan ini. Jadi setiap acara syukuran ini tentu dilengkapi dengan berbagai macam tari-tarian khas Tanah Toraja. Jadi banyak sekali tari-tarian. Jadi kalian bisa mencari dan apa saja itu. Kemudian kita ke Rambu Solo. Nah, ini yang merupakan budaya yang paling terkenal ya, budaya kita yang paling terkenal di mata dunia. Itu Rambu Solo. Gambarnya bisa dilihat di situ. Ya, merupakan upacara kematian atau pemakaman secara adat di Toraja oleh keluarga yang berduka tentunya. Jadi mewajibkan keluarga untuk membuat sebuah seperti pesta ya sebagai tanda penghormatan terakhir kepada mendiang yang telah pergi. Nah, upacara tersebut ini dibuat sangat meriah. Jadi kita seringkali menghadiri pesta-pesta seperti ini kita bisa lihat. Jadi ada
banyak sekali disediakan binatang-binatang seperti babi dan kerbau. Dan tentunya binatang ini merupakan binatang sembelihan yang dibagikan kepada penduduk sekitarnya. Jadi jumlah hewan yang disembelih itu tergantung ya, jadi tergantung daripada status sosial dari para keluarga. Nah kemudian dalam Rambu Solo juga itu terdapat tarian di situ, ada tarian Mak Badong seperti tadi yang saya sudah jelaskan di atas. Kemudian ada tradisi Mapasilaga Tedong. Nah ini juga yang paling meriah kita lihat pada adat tersebut. Kemudian saya ke Mak Nenek. Ini yang seringkali orang-orang luar mengatakan bahwa ada satu adat kebudayaan kita di Toraja yang sangat mengerikan. Mengapa dikatakan mengerikan? Karena kalau kita melihat gambar yang nampak di situ, memang terlihat bahwa beberapa peti-peti mayat yang kemudian dibuka, lalu mayat tersebut kemudian diberdirikan. Nah, seperti itu. Nah, ini dibersihkan. Jadi sebuah ritual ini adalah kebiasaan dalam prosesi pemakaman. Jadi memang sangat unik ya. Jadi sebenarnya Mak Nenek ini merupakan lanjutan dari upacara Rambu Solo, di mana mayat yang telah disemayamkan bertahun-tahun itu kemudian kembali dibuka dan dibersihkan. Seperti itu. Saya ke pariwisata. Nah, kalau kita berbicara pariwisata, saat ini di masa pandemi memang kita membatasi yang namanya kerumunan, sehingga tempat-tempat wisata yang ada di Toraja itu untuk sementara ditutup, ya, untuk sementara ditutup, sehingga untuk sementara pun kita tidak bisa menikmati. Tapi kalau saya berbicara di sini mengenai pariwisata, di Indonesia itu banyak, khususnya kita di Toraja. Di situ ada Lemo, jadi ini terkenal dengan kuburan batunya ya. Ini Lemo, kemudian ada patung Yesus yang letaknya di Burake, yang merupakan juga tempat wisata religi. Kemudian ada Bori, Bori itu ada di Toraja Utara, yang merupakan peninggalan sejarah juga. Ya, jadi dia dihiasi oleh hamparan batu-batu menhir, yang warisan masa megalitikum. Jadi di Saman batu besar. Nah kemudian Pallawa, nah letaknya juga di Toraja Utara, yang dikenal dengan pembangunan rumah adat yang terbanyak dan tentunya tertua di sini. Kemudian ada Limbong, nah ini adalah tempat wisata terbaru juga yang sebenarnya sudah ada sejak lama, namun kembali dihidupkan, artinya kembali ditampilkan agar supaya dunia pun bisa melihat bahwa di Toraja ini rupanya ada kolam alam. Jadi warnanya sangat menarik. Kemudian ada pasir berbisik, Bukit Teletabis, bisa dilihat gambarnya di situ. Kemudian juga yang paling membuat orang-orang dari luar itu ingin ke tempatnya adalah Lolai, yang dikatakan adalah puncak tertinggi ya, negeri di atas awan. Kemudian ada Ketekesu yang mirip dengan Pallawa tadi. Nah ini juga sangat terkenal di Toraja. Nah kemudian nilai budaya yang bisa dipetik dari Toraja, nilai budaya Toraja yang bisa dipetik di situ. Kita mengakui keberadaan Tuhan ya sebagai pribadi yang menciptakan, yang menopang kehidupan manusia di bumi. Jadi kalau zaman dulu orang Toraja mengenal kepercayaan Aluk Todolo yang mempercayai adanya pribadi yang tertinggi dari manusia menopang kehidupan. Nah, mereka pun percaya itu. Kalau sekarang ya kita kenalnya dengan mempercayai Tuhanan yang Maha Esa. Selalu mengucap syukur. Nah, ini nilai budaya ya yang bisa kita petik. Kebaikan Tuhan terbukti dengan mengadakan acara yang tentunya tidak tanggung-tanggung. Kemudian mengajarkan nilai-nilai kebaikan melalui cerita rakyat. Nah ini seringkali cerita rakyat dan legenda ini sudah mulai hilang. Padahal ini sebenarnya sangat baik diajarkan kepada turun-temurun karena ini mengandung nilai moral.
Kemudian memaknai hidup dari syair lagu, tarian, ukiran, dan sebagainya yang sudah ditampilkan tadi. Kemudian saling bergotong royong. Nah, bergotong royong ini selalu kita lihat atau nampak ya dalam kegiatan-kegiatan yang ada di Toraja seperti kedukaan maupun sukacita. Nah, sekarang kita ke peran serta. Peran serta siswa bagian dari komunitas Toraja yaitu menjaga dan melestarikan budaya Toraja. Jadi kita harus mengenal dulu, kemudian mempelajari budaya. Ya, bagaimana caranya? Berarti kita harus belajar. Kalau dari sekolah itu pembelajarannya terbatas, kita bisa belajar dari orang tua tentunya. Dari orang tua ataupun masyarakat sekitar. Bahkan kita bisa menemukan informasi-informasi melalui internet. Ya, di Google itu banyak sekali. Tapi perlu kita saring juga ya. Jadi tidak semua informasi yang ada itu kita harus terima begitu saja. Kemudian yang kedua, tetap mempertahankan nilai kebenaran dari kitab ajaran agama masing-masing tentunya. Artinya budaya yang kita pertahankan itu harus sejalan dengan ajaran agama kita. Nah, berikut, mengkritis budaya yang bertentangan dengan iman ajaran agama kita. Contohnya judi. Ya, nah judi ini kita tahu bahwa itu adalah hal yang negatif. Kemudian menjadi duta untuk mempromosikan budaya Toraja. Nah, ini sebagai anak-anak muda harus mencintai budaya kita. Ya, semua yang kita gunakan produk-produk buatan dari daerah kita sendiri. Memiliki rasa bangga menjadi warga Toraja. Ini. Jadi kita harus mengembangkan budaya kita dan turut berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan ragam budaya Toraja. Contohnya, kalau kita memiliki suara yang baik, yang merdu, ya kita bisa bernyanyi dalam bahasa daerah, memainkan alat musik, misalkan ya alat musik tradisional. Nah, itu bisa kita kembangkan di daerah kita. Misalkan kita mengikuti lomba-lomba, itu sudah bisa kita ikut serta berperan di situ. Nah, anak-anakku sekalian, saya tidak begitu lama untuk membahas masalah nilai-nilai kebudayaan ini dan kearifan lokal, karena kalau kita berbicara ini terlalu luas sekali ya masalah budaya. Namun sekiranya kita bisa ikut berpartisipasi di dalam menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal Toraja kita. Nah, terima kasih buat anak-anakku sekalian. Semoga apa yang sudah saya tampilkan pada saat ini bisa kita cerna baik-baik dan tentunya kita mau menjadi siswa yang ikut berperan. Terima kasih semua. Salam sehat.